Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah jalan keselamatan. Dan Engkau bukan hanya menunjukkan jalan, tapi jalan keselamatan itu ada di dalam diri-Mu. Kami bersyukur karena kami percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyediakan segala hal yang kami butuhkan, baik di dalam dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Terima kasih, berkati kami dalam mengiring-Mu, untuk kami tetap setia kepadamu. Meskipun banyak tantangan, kami mau bersandar kepadamu. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, rela berkorban. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus merelakan segala sesuatu untuk ditinggalkan dan mengikut Tuhan. Memang tidak mudah mengikut Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, tentu kita banyak menghadapi tantangan dan persoalan. Ada orang yang dapat menghadapi persoalan itu dengan baik, tapi ada orang juga yang di tengah jalan tidak sampai ke akhir tujuan, mereka meninggalkannya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya pada waktu itu di dalam Markus 8 ayat 34 sampai 35, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Jadi Yesus menjelaskan kepada murid-murid dan juga semua orang yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Dan setiap orang yang mau mengikut Tuhan harus rela berkorban. Pada gereja mula-mula banyak orang rela mati demi Kristus, rela mati demi imannya, rela berkorban segala-galanya demi imannya. Dan orang yang setia akan memperoleh mahkota. Lalu pada saat ini, apa yang sudah kita korbankan ketika kita mengiring Tuhan? Banyak orang kalau hari Minggu ibadah kita jam sekian ditentukan oleh gereja kita. Ada orang yang mau beribadah, tiba-tiba di TV ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu dia lebih memilih untuk nonton TV atau nonton hobi dan segala sesuatu yang ada di TV daripada beribadah. Lalu ada orang yang lebih memilih menghadiri acara keluarga, acara pesta, dan acara pribadi, lalu tidak datang ke gereja untuk beribadah. Nah, sebagian orang mungkin itu sesuatu hal yang biasa. Tapi bagi kita, kalau sudah ibadah hari Minggu, harusnya ke gereja dulu, ibadah dulu. Sesudah ibadah baru melakukan hal-hal yang lain. Kita yang orang-orang yang setia rela mengorbankan apa saja demi untuk kita dapat beribadah dengan baik. Dan juga yang menjadi halangan dalam
ibadah kita setiap hari Minggu. Ada yang mengatakan, kenapa tidak ke gereja? Ada tamu, Bu Pendeta. Cucian baju saya banyak, lalu saya repot, makanya saya tidak ibadah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, semua kesibukan yang kita lakukan, rutinitas kita, kalau jam ibadah tinggalkanlah. Lalu fokuslah pada ibadah. Dengan ibadah kita akan memperoleh kekuatan. Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Lalu dia juga harus memikul salibnya. Dan dia juga harus mengikut Tuhan. Menyangkal dan memikul salib. Menanggung segala penderitaan. Dan berani menghadapi segala tantangan hidup untuk tetap setia kepada Tuhan. Renungan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengorbankan apapun untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tinggalkanlah segala kesibukan, pekerjaan apapun untuk kita tetap mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Engkau sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk semakin hari semakin murni ketika kami mengikut Engkau, meninggalkan hal-hal yang lain dan mengutamakan Engkau. Tolonglah kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Lihat kuasanya dalam